Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Menurut Pak Guru ya, seberapa darurat Indonesia terhadap LGBT? Karena beberapa hari terakhir ada di salah satu kampus terang-terangan tuh dia berciuman ria Oh sampai akhirnya iya, ketahuan yang di di sidang. streamingkan itu ya? Ya direkam sih, terus yang sampai akhirnya bapaknya minta maaf. Nomornya. Siapa namanya? Ketemu Bona namanya. Iya. Bona. Catat nomornya dah. Bagi nomornya. Itu aja lo aja. Lu mau satu PNJ yang tahu apa lu diurus sama klien lu doang? Sama ketangguh doang. Bang lu, Udah, mana? lu bukan kampus ini. Masih Identitas lu, tolong. belum kuliah. Lu di daerah sini, tolong identitas lu. Nah, jadi di antara keresahan kita soal dolar dan lain-lain tuh, menurut Pak Guru, apakah Indonesia darurat politik? Darurat politik. Darurat LGBT. Oke, saya mau komen dulu terkait dengan video kemarin ya. Yang bapaknya sampai harus nangis-nangis Iya, minta maaf. sampai nunduk-nunduk. Saya justru malah prihatin sama si bapaknya itu, karena si bapaknya juga tidak menginginkan itu terjadi kan. Dan saya juga saya tuh resah dengan yang ngontenin itu. Jadi maksudnya sejak dari dulu saya tuh komitmen dan ngajak kepada Baraya semua untuk komitmen bahwa kita tuh hanya ngebahas masalah-masalah publik gitu. Jadi kalau ada urusan aib, itu kan aib ya. Nah urusan aib udah kita mah nggak usah ikut campur sama hal-hal yang seperti itu gitu. Dulu waktu Ridwan Kamil itu rame-ramenya dengan Nulintuh, kan kita gak bahas itu gitu. Waktu bahkan Pak Habib Rizik kan kita juga nggak bahas itu ketika aibnya dibongkar dan lain-lain itu. Karena ya itu tuh adalah urusan pribadi, dan urusan pribadi itu ya bukan ranah kita untuk ikut campur gitu. Nah termasuk juga yang kemarin itu, ini terlepas LGBT atau bukan gitu ya, terlepas apakah hubungannya itu sesama jenis atau tidak sesama jenis, ya sama-sama aja perzinahan gitu ya. Ya sebaiknya itu tuh bukan jadi bahan gunjingan kita gitu. Nah tetapi, nah itu yang saya ajak kepada Baraya ya. Nah tetapi apakah LGBT di Indonesia itu menjadi sebuah darurat LGBT gitu ya. Sebenarnya Indonesia itu tidak masuk ke dalam darurat LGBT. Tidak. Kenapa seperti itu? Karena justru mayoritas masyarakat kita itu adalah yang anti terhadap LGBT. Begitu. Dan karena itu, maka kalau ada video-video yang mengangkat itu justru biasanya adalah perlawanan atau resistensi terhadap kelompok-kelompok itu. Gitu yang saya lihat tuh. Nah, apakah persentase dari kaum LGBT itu naik? Iya. Jadi persentase kalangan LGBT di Indonesia naik itu iya. Karena apa? Karena semakin banyak orang Indonesia yang doyan pada atau kecanduan pada tayangan. Jadi tayangan itu kalau kita nyanduk ke sana itu tuh membuat kita tuh sensasinya tuh harus terus-terusan nambah gitu. Harus explore terus gitu. Nah, harus explore terus gitu. Jadi saya tuh kan pernah cerita video pertama, ini disensor ya biar tidak dolar kuning. Iya. Nah, video pertama itu cuman menunjukkan perempuan yang buka baju sampai telanjang. Udah aja segitu pornonya tuh. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang porno itu gak berhenti di situ, harus ditambahkan dengan fetis-fetis apa gitu biar kita tuh tertarik gitu. Nah, akhirnya apa? Karena kita itu ada dalam kejenuhan biologis terkait dengan maka akhirnya kita tuh banyak juga coba untuk melakukan aktivitas-aktivitas menyimpang. Nah, karena aktivitas-aktivitas menyimpang itu banyak yang dicoba, akhirnya awalnya cuman perilaku menyimpang berubah menjadi orientasi menyimpang. Begitu. Kan
kita juga dulu pernah bahas bahwa LGBT itu atau misalkan homoseksual lah, yang paling dibenci banget itu kan homoseksual ya. Kalau Yang lesbi mah santai kayaknya. yang Aneh lesbi juga di download sih. ya. Aneh juga ya sih. Nah, homoseksual itu gak ada yang 100% homoseksual atau kecil sekali yang 100% homoseksual dan kecil sekali persentase yang benar-benar heteroseksual. Itu kecil. Bahkan yang ngondek sekalipun tuh itu tuh bisa tertarik pada lawan jenis dan orang yang gagah perkasa tegak gagah ya kayak Pak Deddy Kobisa kayak Ade Rai gitu itu tuh bisa aja kan belok begitu kan. Jadi sebenarnya itu tuh masalah genetik itu ada, tapi kebanyakan itu adalah terkait dengan urusan-urusan sosial, urusan-urusan traumatik dan urusan-urusan yang lainnya. Itu lebih kompleks gitu. Nah, jadi LGBT sekarang itu apakah bertambah? Iya. Karena dengan tayangan-tayangan itu menyebabkan orang yang normal, orang yang strict pun bisa berubah sedikit demi sedikit menjadi melakukan aktivitas itu dan setelah melakukan enak dicoba lagi akhirnya benar-benar memiliki orientasi itu. Kalau ini mungkin nggak didesain dengan terlebih kayak film-film Marvel gitu, banyak yang pada akhirnya si hero-nya itu juga LGBT. Enggak, justru sebaliknya. Jadi film-film Marvel dan film-film DC dan film-film yang lain jadi banyak LGBT-nya itu Menyesuaikan pasar. iya, setelah pasarnya itu menjadi semakin banyak gitu. Kayak misalkan banyak di film-film di sini yang dicekal, itu tuh kan sebenarnya menunjukkan bahwa mereka tuh ngikut pasar dulu dan mereka ada yang berhasil, ada yang gagal gitu. Iya, seperti itu. Jadi biasanya mereka tuh hanya bisnis aja. Nggak ada kaitannya dengan ideologi-ideologian gitu. Jadi serem ya sebenarnya ya. Iya, makanya buat yang suka anti homoseksual dan sebagainya, ya penyebabnya itu kan adalah adiksi. Ya, yang zaman sekarang diantaranya ya penyebabnya itu kan adiksi terhadap tayangan-tayangan yang disensor itu gitu. Ini Pak Guru ada yang WhatsApp ke saya nih laporan masyarakat nih. Apa tuh? Selamat siang Bu Hanin. Saya ingin Bu Hanin. menanyakan perihal warga di sini sangat kesulitan karena pembiaran pembakaran sampah ugal-ugalan. Warga sudah berulang kali memprotes dan tidak sedikit pun diindahkan. Jadi tempat TPA, tempat pembuangan sementara, tapi dibakarin. Terus warganya juga mau ini malah nggak berani. Maaf bapak-bapak polisi ya, saya tidak merekomendasikan untuk lapor polisi. Sebenarnya itu tuh bisa dilaporkan karena ada pidananya. Orang yang bakar sampah sembarangan tuh bayar 500.000. Buang sampah gitu sebenarnya ada ya? Ada aturannya. Kita tuh hukum di Indonesia itu bahkan ada di level kalau ayam kita itu mondar-mandir di halaman rumah orang lain, itu tuh ada hukumnya di Indonesia tuh. Karena hukum kita tuh banyak banget, panjang banget. Indonesia tuh negara dengan hukum terbanyak di dunia. Aturannya ada aja ya? Aturannya ada. Nah, jadi buang sampah tuh sebenarnya ada, bakar sampah tuh sebenarnya ada. Nah, tetapi kita tuh bingung karena kita mau ngelaporin siapa juga biasanya tidak diindahkan. Nah, itu yang agak kesulitannya itu. Nah, karena itu maka ya paling mungkin tuh dipiralkan, Baraya. Saya nggak punya saran yang lain lagi gitu. Atau telepon damkar bisa langsung diceboran gitu. Tapi tetap itu hari itu doang damkar ini Pak Guru. Atau tapi ada sih cara-cara yang lebih lebih baik gitu. Sampah itu tuh kan sebenarnya ada dua jenis ya, sampah organik dan anorganik gitu. Nah, sudah saatnya Baraya itu memilah. Atau misalkan Baraya ngemodal aja satu RT atau satu RW ya, ngemodal alat yang harganya tuh sekitar 20-30 jutaan. Alat itu tuh alat yang mengubah sampah organik, nah kita ubah jadi pupuk. Nah, jadi misalkan bikin aja proyek satu RT gitu, udunan gitu ya. Ya kayak RT viral di Jakarta Timur Ya, kalau nggak salah itu. Misalkan gitu ya, udunan aja. Nanti kan kalau kita mengubah sampah organik menjadi menjadi pupuk atau menjadi pakan hewan, kan bisa langsung dijual. Nah, jadi itu juga akan jadi pemasukan dan insya Allah itu cepat balik modal, 20 juta beli alatnya gitu. Kemudian ini mah ya insya Allah cepat balik modal dan warga RT di situ juga bisa memanfaatkan dengan baik gitu. Atau bisnis magot gitu. Nah, ini ngomong magot, ini ada yang WhatsApp ke saya barusan ya. Oh, apa? Jam 2.
Selamat siang, ini betul dengan adminnya Pak Guru. Saya dengan Amar sempat nonton salah satu video Guru Gembul yang disebutkan bahwa Pak Guru ingin buka usaha magot. Kebetulan orang tua saya punya lahan di daerah Pandeglang yang mungkin bisa dipakai oleh Pak Guru. Saya juga ingin turut serta dalam usaha tersebut. Apabila Pak Guru punya ide lain dalam usaha lahan yang kami punya, bisa didiskusikan terlebih dahulu. Iya, Pernah- itu pernah nge-mention? 2-3 tahun yang lalu. Jadi dulu ada seorang suster dari Amerika Serikat. Dia tuh mensosialisasikan magot dan bioenzim ke Indonesia tuh. Dan dia tuh kemudian pinjem sebuah lahan milik pengusaha bengkel. Nah, tapi lahan milik pengusaha bengkel itu mau dipakai. Jadi si suster itu tuh mau diusir. Nah, karena itu nawarin minta bantuan ke saya pada waktu itu tuh gitu. Nah, tapi udah ditangani alhamdulillah kemarin itu karena ada orang dari Cimahi yang mau menyewakan tanahnya gitu. Dan kalau sekarang seandainya ngomongnya sekarang saya juga ada tanah itu. Kalau dulu belum karena masih agak miskin sedikit ya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang. Jadi kalau magot-magotan sekarang kita tidak, ya walaupun ada teman-teman juga yang masih jadi aktivis magot gitu ya. Nah, bahkan malam ini juga saya bertemu dengan aktivis magotnya gitu. Tapi itu kayaknya video kadaluar angkasa itu ya. Baru soalnya ngechatnya hari ini. Oh iya. Ini Pak Oke. Guru pernah seberapa marah sampai ngebentak orang, pernah di level kayak gitu nggak? Marah. Sampai ngebentak orang, wah. Enggak, saya tuh jarang konflik sih. Ini ada sebuah kejadian yang sebenarnya cukup miris ya. Tapi saya lupa ya kapan ya. Oh iya, oke. Di captionnya tertulis Mm-mm. si ojol itu salah jalan masuk ke ruangan konser, terus dibentak-bentak karena direkam. Orang-orang jadi pada simpati terhadap si ojol tersebut. Nah, pertanyaan saya apakah Pak Guru pernah di level ngebentak ke seorang tuh, apakah pernah di level segitunya gitu di depan umum ke orang, wah. Saya sebagai orang yang kerja gitu, yang kerja di pabrik, hal kayak tadi tuh beberapa kali dilakukan. Tapi konteksnya tuh kita kerjasama gitu. Terlebih karena kebetulan posisi saya juga ke waktu itu leader. Jadi emang ngebentak kayak itu beberapa kali sih. Wah. Nah, ini di tempat umum gitu. Apakah karena jalanan aja atau fenomena apa menurut Pak Guru? Ada beberapa perusahaan atau kelompok atau kantor yang memang menugaskan security-nya untuk segalak itu. Itu ada. Saya pernah jadi korbannya. Terus, iya pernah. Hampir ditonjok gitu. Iya, tapi karena itu adalah SOP yang diinginkan oleh Company. si company itu. Mungkin karena alasan keamanan, mungkin karena alasan kenyamanan, atau karena saya tuh diduga sebagai orang yang nyelonong aja dan lain sebagainya. Ya itu ada beberapa yang di SOP-kan menjadi seperti itu. Bahkan ada beberapa konten kreator yang si ajudannya tuh begitu, artis, konten kreator. Kadang saya juga beberapa kali kalau lagi nemenin Anda. Oh gitu ya. Ya ada, tapi saya mah tidak ini. saya aja. Oh gitu. Nah, ada yang seperti itu gitu. Jadi kalau memang banyak yang bersimpati kepada orangnya, tapi jangan dulu marah sama orang yang ngebentak, karena bisa aja dia juga melakukan itu tuh demi menyelamatkan karir dan pekerjaannya. Ya mungkin seperti itu gitu ya. Tapi ada juga yang disebabkan oleh inisiatif langsung dari orang-orang, dan semakin satu wilayah itu berkerumun, semakin mudah kita tuh emosi. Gitu. Itu kan kerumunan ya. Iya. Nah, acara konser jadi bahasa psikologinya tuh gini nih. Orang tuh punya area. Dan area itu akan membuat kita tuh sensitif kalau disinggung area itu tuh. Misal gini nih. Kalau kita jalan kaki, terus di depan kita tuh ada orang,
dan orang itu tuh hampir nabrak kita, kita tuh B aja. Tapi kalau kita ada di dalam mobil dan hampir ada yang nabrak mobil kita tuh langsung jadi lebih marah. Ya kan? Lebih marahnya itu bukan hanya gara-gara mobilnya takut lecet, tetapi karena ada semacam naluri psikologi yang menerjemahkan bahwa mobil itu tuh area kita. Jadi kalau ada yang mau masuk ke mobil kita di luar kehendak kita tuh marah gitu. Sama seperti rumah. Kalau ada yang masuk ke rumah kita atau terlalu dekat dengan gerbang rumah kita tuh jadi lebih sensi dan pemarah. Padahal kalau jarak yang sama itu dilakukan tanpa ada bangunan rumah, kita tuh baik-baik aja. Tapi pas tiba-tiba ada rumah, kita tuh jadi marah. Nah, kalau kita berkerumun, kita tuh punya area, tapi area itu terus-terusan disinggung sama orang lain. Itu tuh bikin kita nggak nyaman. Nah, akhirnya ketidaknyamanan itu bikin kita tuh gampang sekali bereaksi frontal terhadap pihak-pihak pelanggar. Nah, orang yang tadi jadi tukang security, itu bahasa dalam benaknya itu menerjemahkan bahwa wilayah ini di bawah penjagaan dan pengawasan saya. Jadi kalau ada yang macem-macem, saya teh gampang marah. Gitu. Jadi manusia itu punya area sama seperti kucing gitu ya, sama seperti T-Rex gitu dan lain-lain. Begitu ceritanya. Oh, dan kalau misalkan areanya Pak Prabowo dihalangi oleh Pak Teddy gitu ya. Oke lah Pak Guru, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.